Kera ekor panjang atau Macaca fascicularis adalah jenis kera asli dari Asia Tenggara yang populasinya dapat ditemukan di berbagai tempat di Asia Tenggara. Kera ekor panjang memiliki ciri khas warna rambut yang keabu-abuan hingga coklat kemerahan dengan wajah berwarna abu-abu kecoklatan serta jambang di pipi berwarna abu-abu. Kera ini toleran terhadap manusia dan mungkin ditemukan di dekat desa. Saat ini, kera ekor panjang menjadi hama pertanian, khususnya di daerah Gunung Kidul di daerah pesisir pantai. Mereka merusak lahan warga dan merampas hasil pertanian warga. Bagaimana tanggapan Bapak tentang serangan kera ekor panjang ini, Pak? Nek niku urusan jane penyuwuran petani. Penyuwuran petani niku karepe niku nggih nyuwun diusir. Pripun saged lunga ing daerah mriki niku carane ngatasi ngrungake pripun alatipun menapa carane ngusir wingkesan ngoten niku petani niku. Kera niku lari nipun larine mriki meh merata. Dari warga sendiri untuk menanggulanginya apa, Pak? Nggih, meng dijagi tiap hari nek nanem kacang, nanem jagung, jagi terus tiap hari ini jagi. Pokoknya sambil bintene nek melampah enjang ini udah ngantos sore ini tenggo. Kalau upaya pencegahan untuk mencegah serangan kera ini dari warga seperti apa, Pak? Nggih nyameng ngeten iki pasangan jaring muter kersane mboten mlebet tenggen taneman niku meng penyegah nek wonten lompat-lompatane wonten meniki bisa mlebet melompat. Caranya kera ini merusak lahan warga itu seperti apa? Nek mlebet nggih meng ngamuk buar mengke terus dimaem. Kadang-kadang dimaem miras wonten riku wonten sedo lari. Setiap kali musim panen, warga hanya bisa panen sedikit dari apa yang mereka tanam. Bahkan, seringkali mereka tidak mendapat hasil panen apapun karena semua dirampas oleh kera ekor panjang. Kasus ini menjadi masalah yang serius dan sudah terjadi begitu lama. Sejak kapan gerombolan kera ekor panjang ini menyerang lahan warga? Kalau masalah ini mulai kapan? Kalau yang ini mungkin sudah sekitar hampir 5 tahunan lebih ini sudah mulai masuk ke sini, mungkin karena ya atau dulunya awal-awal itu yang banyakan kan yang dekat-dekat pantai, kanan kiri pantai, tapi sekitar 5 tahun 6 tahun ke sini ini sudah mulai masuk sampai ke dekat kampung-kampung ya. Karena mereka mencari makanan, yang jelas itu karena tadinya mungkin di hutan-hutan kan berkembang biak. Ini kera ini berkembang biak, semakin banyak itu kan koloni kera itu akhirnya kekurangan makanan. Mereka akhirnya ada tanaman dari warga, nemunya bahan pertanian istilahnya seperti jagung kacang, yaitu yang dimangsa oleh kera-kera tersebut. Kan nggak hanya di sini saja, mungkin kan di Padukuhan sebelah itu kan banyak mereka, sampai yang tadi sebutin daerah Pule Bundes itu ke sana daerah pantai itu semua hampir ada. Jadi tidak hanya di sini saja, jadi hampir mungkin wilayah Sidoarjo itu yang tidak ada serangan hama kera itu hanya sekitar mungkin ada 5 padukuhan. Dari 11 itu rata-rata yang di selatan ini hampir semua kena. Paling 1, 2, 3, 4, 5 padukuhan lah, yang enggak 6. Kalau yang 5 padukuhan ini sudah rata-rata hampir semua masyarakatnya pasti terdampak. Kalau dari dinas atau dari pemerintahan, apakah sudah memberikan seperti solusi untuk menangani atau menanggulangi dari serangan kera ini, Pak? Belum. Justru itu kami istilahnya ya sebagai warga sangat
istilahnya menunggu dari tindakan dari pemerintah yang terkait, dinas terkait nantinya itu biar bisa untuk menangani masalah kera tersebut biar tidak merusak tanaman dan merugikan. Istilahnya kan ini mata pencaharian warga, istilahnya nanti akhirnya gagal panen, padahal itu bermodal Mas, bermodal istilahnya bibit, pupuk segala macam itu masyarakat modal, tapi karena dirusak dengan kera-kera tersebut akhirnya kan tidak panen, sebagian tidak panen dan merugi, jadi kasihan karena hasil pertanian itu memakai modal dan nggak ada hasilnya itu. Kalau dihitung parah, ini karena nggak keseluruhan ya, karena nggak total semua sama nggak. Tapi kadang ada salah satu lokasi itu yang misalnya ditanamin jagung, ya habis, ya dihabiskan. Jadi kan bisa benar-benar gagal panen. Kadang ada yang tidak sampai istilahnya dipanen untuk dikonsumsi, nggak, cuma hanya untuk pakan ternak saja. Karena istilahnya bakal buah udah habis gitu. Jadi kadang-kadang sampai ke sana, sampai jagung, rata-rata jagung, kacang itu yang paling parah terasa, itu bisa sampai gagal panen, sama sekali nggak panen. Itu masyarakat sampai ke sana, sampai seperti itu. Serangan kera ini terjadi di beberapa wilayah. Setiap kali musim panen, warga hanya bisa panen sedikit dari apa yang mereka tanam. Bahkan, seringkali mereka tidak mendapat hasil panen apapun karena semua dirampas oleh kera ekor panjang. Kasus ini menjadi masalah yang serius dan sudah terjadi begitu lama. Dari kami ini mendata terlebih dahulu ke warga yang kena dampak dari kera menika. Kemudian kita komunikasi dengan BPP di Kapanewon dan dari Kapanewon sendiri. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan BKSDA Provinsi terkait dengan cara penanganan dari serangan kera ini. Dan kemarin juga sudah ditindaklanjuti dengan memberikan solusi untuk menanam tanaman penghijauan yang ada di sekitar kera yang paling banyak diserang oleh kera menika. Apakah penanaman penghijauan ini berhasil untuk menanggulangi serangan kera ini, Bu? Sementara ini belum efektif. Terkendala oleh apa? Karena dari serangan kera ini semakin banyak ke lingkungan, mungkin dari tanaman yang diberikan itu masih kurang dan populasi hewannya, keranya itu ini banyak. Ini dampak yang paling parah dari serangan kera ini seperti apa? Dampaknya di warga kami ini di lahan pertanian, ini merusak tanaman-tanaman pertanian ini. Saat ini, serangan kera ekor panjang tersebut masih menjadi permasalahan yang serius di bidang pertanian di Kabupaten Gunung Kidul, khususnya di wilayah pesisir pantai. Warga sangat berharap bantuan dan solusi untuk menangani masalah serangan kera tersebut, agar warga bisa memaksimalkan hasil panennya. Sudah Mas, sudah sering. Kami dari berbagai lintas sektor ya, baik dari kecamatan, kelurahan, dari pertanian sendiri, dinas lingkungan hidup, kehutanan ya kalau dulu itu, terus dari instansi lain itu juga sudah sering kali terjun ke lokasi melihat keadaan sebenarnya, karena sudah banyak sekali ya, keluhan petani itu soal kera ekor panjang ini. Dulu di Tepus ini sudah mendatangkan dari suku Baduy, itu untuk metode orang suku menangkap kera ekor panjang, tapi hanya diseleksi kera-kera yang kayaknya tuh yang produktif itu diambil untuk menekan populasi. Terus untuk kami sendiri ya sebatas mengetahui, sebatas edukasi kepada masyarakat petani untuk bisa lebih selektif dalam budidaya, terutama kalau kera ekor panjang itu menyukai tanaman kacang-kacang seperti jagung, itu kita mencoba menanam yang lebih tidak disukai kera ekor panjang, tapi mempunyai nilai ekonomis yang sama minimal atau lebih tinggi, seperti tanaman
yang tidak disukai ya mungkin tanaman yang beraroma lebih menyengat. Bagaimana kondisi yang terakhir kali ketika Bapak ketemu dari desa? Ya, itu yang terakhir ya kan, karena pas kemarin parahnya itu karena kita di musim tanam kedua ini kebanyakan menanam kacang. Itu kisaran bulan Maret April kemarin itu paling parah, itu merusak tanaman kacang. Kacang itu ya ketika petani menanam sudah hampir panen, baratnya kacang itu masih muda, punya ada isinya ya, itu sudah diambil, dan itu juga pinter dicabut-cabut, itu dimakan. Ada tanaman apa. Nah, terus intensitas serangan yang paling tinggi itu ketika di saat mahal pakan, maksudnya ketersediaan pangan mereka tidak tercukupi. Ketika ada tadi mungkin di Bengkulu ada yang bilang kalau sampai ke warga rumah-rumahnya. Iya, ada. Itu masih zona sini. Kalau zona selatan parah lagi, Mas, ke pemukiman. Karena habitatnya itu memang sudah nggak ada makanan, sehingga merasuk ke rumah warga, tepi-tepi perkampungan itu. Apa adanya dimakan. Karena kami hubungannya dengan pertanian ini memang di satu sisi mengajak masyarakat untuk membasmi ekor panjang, tapi cara membasminya pun juga tidak serta-merta. Mungkin ada sebagian warga itu yang membunuh atau meracuni. Nah, kalau dari kami Dinas Pertanian memang kalau memang sudah diambang batas ekonomi, serangannya itu sudah melebihi batas, itu kami tidak menyarankan untuk membunuh, tapi ya silahkanlah tindakan apa yang bisa dilakukan. Tapi di sisi lain, karena ini hubungannya dengan suaka marga satwa atau dengan apa ya, kan hewan dilindungi. Kalau menurut Dinas Lingkungan Hidup ya atau Kehutanan itu ada bidangnya sendiri, itu BKSDA. Itu di BKSDA itu yang melindungi apa, yang menangani tentang itu alam dan isinya, dan apa ada binatang-binatang yang dilindungi itu kan nggak boleh, sehingga juga terjadi apa ya, ini kalau bisa dibilang serba salah. Petani mau membasmi dengan caranya ada yang diracun atau ditembak, tapi takut dengan aturan nggak boleh, itu katanya binatang dilindungi itu. Sehingga ya upaya kalau kami di penyuluh pertanian ini ya itu tadi, kita menanam tanaman yang sekiranya tidak terlalu disukai. Itu upayakan selalu menjaga lokasi lingkungan habitatnya ekor panjang jangan dirusak. Itu. Terus ya upaya teknis itu juga masang jaring-jaring di tepi pematang itu, jaring. Itu. Jauhkan lokasi pertanaman itu, jauhkan dari pohon-pohon yang merindangi, karena itu untuk sarana melompat tuh. Ya masih sebatas itu, Mas, kalau kami. Populasinya itu semakin tahun itu semakin bertambah. Ketika pas musim makanan itu sulit, hiburan ke ekor panjang itu kawin, berkembang biak. Itu ya konon informasinya para petani, para masyarakat di bawah begitu. Terkadang juga setiap populasi ketika udah banyak membentuk rombongan sendiri itu misah, sehingga meledaklah populasi itu semakin banyak. Kemudian dengan memberikan beberapa solusi atau alternatif untuk warga, apakah ada hambatannya, Pak? Ya jelas ada, Mas, banyak sekali. Tapi ya hambatan yang paling penting adalah
Pertama, petani itu tetap mempertahankan komoditas yang biasa ditanam. Itu kan kita menganjurkan supaya beralih komoditas itu tetap tadi saya sampaikan tetap memilih menanam untung-untungan. Yang kedua, hambatannya gimana ya? Petani itu kan terkadang kurang sabar dalam mengatasi, sehingga ya itu tadi ketidaksabaran tadi berimbas pada nekat, istilahnya untung ora untung nanam gitu.